Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Jadi kalau kita perhatikan di sini soalnya, garis G menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 1 di titik P. Jika apsis titik P adalah XP sama dengan 3, maka persamaan garis G adalah berarti di sini kita disuruh untuk mencari persamaan garis G gitu ya. Karena kita udah tahu apa yang ditanyakan, sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Nah, di sini diketahui pastinya ada suatu garis G di mana petunjuknya garis G ini tuh menyinggung parabola ini. Nah, di mana garis singgungnya itu ada di titik P, di mana apsis itu adalah X gitu ya. Kalau dia ordinat itu Y. Di sini aku tulis apsis itu adalah X, sedangkan ordinat itu adalah Y. Nah, jadinya di sini X-nya di P ini, di titik P ini itu sama dengan 3 gitu. Ini bukan X puncak ya, tapi X titik X P-nya gitu. Nah, terus yang ditanyakan adalah persamaan garis G-nya. Jadi di sini aku udah tulis di sini garis G-nya menyinggung parabola, terus di titik P, terus XP-nya 3, terus yang ditanyakan adalah persamaan garis G. Langsung aja di sini kalau kita perhatikan soal sebelumnya kan kita udah bahas tuh kan tentang parabola yang menyinggung garis gitu kan. Jadi ibaratnya seperti ini, di mana ada parabola dan garis, dia itu saling bersinggungan atau menempel. Nah, kalau dia parabola bersinggungan dengan garis, dia itu bersinggungannya itu di satu titik. Beda hal kalau dia memotong. Kalau dia memotong, dia itu di 2 titik. Itu aja beda antara parabola yang memotong dengan parabola yang menyinggung. Nah, di sini dia menyinggung di satu titik, katakanlah tadi dia di titik P. Nah, jadinya di sini kan kita udah tulis nih gitu kan titik P-nya gitu kan. Udah dapat XP-nya nanti 3. Nah, berarti nanti kita harus cari YP-nya supaya mendapatkan persamaan garis singgung si G ini. Gitu ya. Jadi, kita cari YP-nya dulu, di mana titik P juga dilalui oleh parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 1. Nah, kenapa dilalui? Karena titik P ini ada di parabola dan titik P ini juga ada di garis, maka dia itu masuk ke dalam persamaan parabola dan juga persamaan garis gitu. Makanya dia bisa kita substitusikan titik SP-nya ini ke parabola di sini. Nah, jadi kita langsung substitusikan saja XP-nya, berarti YP-nya berarti 3 kuadrat kurang 3 kali 3 tambah 1. Nah, ini kan 0 gitu ya. 3 kuadrat kan 9, kurang 9, 0. 0 tambah 1 itu 1. Berarti kita dapatkan titik SP, YP-nya adalah 3,1. Nah, lalu di sini kita substitusikan ke persamaan garis, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi XP, YP-nya ini kita jadikan X1, Y1. Jadi Y kurang 1 sama dengan M kali X kurang 3. Jadinya Y kurang 1 sama dengan ini kalikan 1 MX, yang ini kurang 3M. Nah, lalu di sini kita pindahkan min 1 ke ruas kanan jadi plus 1, jadi Y sama dengan MX kurang 3M tambah 1. Nah, dari sini berarti kita akan mencari nilai M-nya dari parabola itu. Untuk mencari nilai M, berarti karena garisnya itu menyinggung parabola, berarti seperti biasa diskriminannya sama dengan 0. Nah, kita udah bahas di soal sebelumnya gitu kan, diskriminannya sama dengan 0. Nah, berarti Y parabolanya itu harus sama dengan Y garis. Nah, itu syarat untuk mendapatkan diskriminan sama dengan 0 gitu ya. Nah, langsung substitusikan saja yang di persamaan parabolanya dan juga persamaan garisnya. Nah, jadinya X kuadrat kurang 3X tambah 1 sama dengan MX kurang 3M tambah 1. Lalu pindah ruaskan ini semua ke ruas kiri, di mana ini jadi min MX, yang ini jadi tambah 3M, yang ini min 1. Nah, inilah dia. Terus yang ini tetap. Nah, lalu dari sini kita
urutkan atau kayak kita kelompokkan, oh ini itu koefisien variabel x gitu, kayak x kuadrat dikurang yang ini jadinya minnya dikeluarin jadi 3 tambah m gitu, terus dikali x tambah yang ini 1 kurang 1 itu 0, jadinya tinggal 3m sama dengan 0. Oke, sehingga dari sini kita dapatkan nilai A, B, dan C-nya. A-nya dari koefisien variabel x kuadrat itu 1, B-nya dari koefisien variabel x itu min kali 3 tambah m, dan C-nya itu adalah 3m. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan diskriminannya sama dengan 0, di mana diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Substitusikan A, B, dan C-nya. B berarti min 3 tambah m dikuadratkan dikurang 4AC. AC berarti kurang 4 kali 1 kali 3M sama dengan 0. Nah, ini kalau dikuadratkan kan sama aja dengan 3 tambah M dikuadratkan. Kan sama saja gitu ya. Ibaratnya kalau sesuatu min dipangkatkan dengan bilangan genap gitu ya, pangkat genapnya itu berarti dia jadinya ya mutlaknya gitu ya, 3 tambah M dikuadratkan. Nah, kalau ini kita kuadratkan itu sama aja dengan 9 tambah 6M tambah M kuadrat. Nah, ini aku harap teman-teman udah paham gitu ya, udah bisa gitu bagaimana cara mengkuadratkan bentuk aljabar. Terus yang ini kurang 4 kali 3M berarti jadinya min 12M sama dengan 0. Nah, jadinya kita urutkan dari derajat pangkat tertinggi yaitu M kuadrat. Terus yang ini 6M kurang 12M itu min 6M. Terus yang ini tambah 9 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Dan ternyata kalau kita faktorkan dia akan menjadi persamaan kuadrat sempurna. Jadi M kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, terus kedua ruas kita akarkan. Jadinya M kurang 3 ini plus minus akar 0 gitu ya, plus minus akar 0, dimana plus minus akar 0 itu adalah 0. Jadi M kurang 3 sama dengan 0, lalu pindahkan min 3 nya ke ruas kanan, jadinya 3, jadi M sama dengan 3. Lalu karena kita udah dapatkan nilai M nya, substitusikan kembali ke sini supaya dapat persamaan garisnya gitu. Nah, sehingga Y sama dengan 3X kurang tadi 3M tambah 1 berarti kurang 3 kali 3 tambah 1, jadinya Y sama dengan 3X kurang yang ini 9 tambah 1. Nah, jadinya Y sama dengan 3X yang ini min 8. Nah, lalu kita pindahkan Y nya ke ruas kanan, jadi kita dapatkan 0 sama dengan 3X kurang Y kurang 8. Atau kalau kita tukarkan kembali yang posisinya ini sama aja dengan yang ini gitu ya, 3X kurang Y kurang 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya opsi yang D. Nah, gitu ya. Atau kalau kalian mau cari nilai M gitu ya, karena kan ini panjang banget gitu ya kalau misalkan kita cari dari diskriminan. Nah, kalian bisa juga pakai cara turunan. Jadi persamaan parabolanya itu kalian turunin, jadi M sama dengan Y aksen, dimana parabola X kuadrat kurang 3X tambah 1 kalian turunkan, jadi 2X kurang 3. Nah, ini diturunkan gitu, jadinya 2X kurang 3, lalu substitusikan tadi XP nya itu 3, jadi 2 kali 3 kurang 3, terus sama dengan 6, 2 kali 3 6 kurang 3. Nah, 6 kurang 3 itu 3 gitu. Jadi lebih simple gitu ya kalau misalkan kita menggunakan cara diferensial. Tapi aku takutnya kalian masih belum paham atau masih belum belajar gitu kan materi diferensial. Jadi kita pakai konsep dari fungsi kuadrat saja gitu. Tapi kalau kalian udah mahir, kalian bisa gunakan cara yang terakhir tadi gitu ya. Oke, tadi jawabannya opsi yang D. Oke.